wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM B1 D1190058 dari program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Megarizky Makassar. Cara pemeriksaan SADT atau sediaan apusan darah tepi. Sebelum kita memulai praktikum, sebaiknya kita menggunakan APD yang lengkap. Adapun APD yang digunakan, yang pertama adalah jas lab. Setelah menggunakan jas lab, yang kedua kita menggunakan masker. Setelah kita menggunakan masker, yang ketiga kita menggunakan handscoot. Setelah kita menggunakan APD yang lengkap, kita langsung saja melakukan praktikum. Pemeriksaan SADT atau sediaan apusan darah tepi merupakan hal yang paling penting untuk pemeriksaan hematologi. Tujuannya yaitu untuk menilai berbagai sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan juga untuk menunjukkan penyakit malaria, mikrofilaria, dan penyakit lain sebagainya. Bahan pemeriksaan yang digunakan biasanya yang pertama adalah objek kelas, yang kedua adalah pipet tetes, yang ketiga adalah mikropipet, yang keempat adalah spuit, yang kelima adalah rak pewarna, yang keenam adalah tip berukuran 10 mikron. Untuk bahan, yang pertama kita menggunakan antikoagulan ekstrak, yang kedua kita menggunakan sampel darah, yang ketiga kita menggunakan zat pewarna tinta, yang keempat kita menggunakan pewarna metanol, dan yang terakhir adalah Aquades. Untuk meneliti hasil dari SADT, kita menggunakan mikroskop. Yang pertama, kita pipet darah, kemudian kita teteskan pada pinggir kaca objek. Setelah itu, kita tarik ke belakang, biarkan merata, kemudian tarik ke depan sehingga membentuk apusan. Ini adalah hasil apusan yang telah dibuat tadi yang sudah menjadi kering. Nah, ini adalah cara kerja metode pewarnaan Giemsa. Yang pertama, kita teteskan beberapa tetes metanol absolut . Setelah itu, buang kelebihan metanolnya. Selanjutnya, teteskan zat pewarna Giemsa. Selanjutnya, teteskan zat pewarna Giemsa yang telah diencerkan. Diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit kemudian, bersihkan apusan yang telah diwarnai menggunakan air mengalir. Hasil dari sediaan apusan darah tepi yang ditemukan akan kita teliti di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan jarak pandang 40. Hasil analitik. Teknik pemeriksaan apusan darah tepi ini adalah bagian keempat, dan ini adalah bagian ekor. Di bagian kepala tidak cocok untuk pemeriksaan morfologi sel karena sel-sel darah cenderung menumpuk, dan di bagian ekor sampai di ujung sangat cocok untuk pemeriksaan morfologi sel-sel darah. Karena di sini sel-sel darah akan cenderung merata. Ciri-ciri apusan yang baik. Sebelum membuat apusan, pastikan dahulu memberi label, dan ciri apusan yang baik adalah bagian yang tebal,
dan tipis apusan berbentuk seperti lidah. Kedua, panjang apusan setengah atau 3/4 dari panjang objek kelas, serta apusan tidak ada gelembung-gelembung. Ciri-ciri tiran yang tidak baik. Yang pertama, tidak diberi label. Yang kedua, sediaan melebar sampai pinggir. Yang ketiga, sediaan tidak merata, terdapat gelembung-gelembung atau garis ujung, tidak membentuk lidah kucing. Kesimpulannya yaitu, kesediaan apusan bertujuan untuk menilai berbagai fungsi sel darah tepi, seperti trombosit, eritrosit, dan leukosit, serta mencari adanya suatu parasit malaria dan mikrofilaria. Ini merupakan sediaan apusan yang baik. Ini merupakan sediaan apusan yang baik dan benar. Sedangkan ini adalah sediaan apusan yang tidak baik dan tidak benar. Sekian cara pemeriksaan SADT atau sediaan apusan darah tepi yang saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.